Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini, kami ingin menyampaikan tentang apa itu e-budgeting. Apa sih e-budgeting itu? E-budgeting bisa ada karena di zaman sekarang ini segala sesuatu mulai menggunakan sistem informasi dan teknologi digital, baik untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok. Dengan pemanfaatan teknologi ini banyak mempersingkat sistem. Jika sebelumnya perusahaan membuat budget dengan sistem manual yang cukup membuang waktu dan pengerjaannya yang rumit, namun sekarang sudah ada aplikasi bernama e-budgeting. E-budgeting adalah sistem penyusunan anggaran yang di dalamnya termasuk aplikasi program komputer berbasis web untuk memfasilitasi proses penyusunan anggaran belanja daerah. Dengan penyusunan teknologi anggaran ini, pemerintah daerah akan lebih mudah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan penganggaran pemerintahan daerah. Untuk ruang lingkup pemerintahan, laporan di dalam e-budgeting bisa diakses oleh semua kalangan, sekalipun tidak memiliki kepentingan. Sebab, bagi pemerintahan, e-budgeting dibuat sebagai bentuk transparansi kepada publik untuk meyakinkan masyarakat bahwa mereka telah bekerja secara profesional dan sesuai dengan etika. Dalam penyusunannya, e-budgeting dibagi menjadi dua jangka waktu, yaitu budget strategis dan budget taktis. Budget strategis adalah anggaran yang disusun dan mempunyai jangka waktu lebih dari 1 tahun atau melebihi periode akuntansi. Sedangkan budget taktis adalah anggaran yang disusun dan berlaku untuk jangka waktu 1 tahun atau kurang dalam periode akuntansi. Setelah mengetahui apa itu e-budgeting, selanjutnya saya akan memberitahu apa sih tujuan penerapan e-budgeting ini. Nah, selain untuk mengikuti perkembangan zaman, tujuan adanya pembuatan e-budgeting ini yang pertama adalah e-budgeting menjadi data yang lebih akurat. Dibantu oleh sistem informasi yang canggih, e-budgeting memiliki dasar analisa biaya yang akurat dan akuntabel. Dianalisa melalui laporan keuangan lain yang mendukung, e-budgeting membantu suatu bisnis untuk menyusun anggaran yang sekiranya sesuai dengan aktivitas perusahaan. Nilai yang ditunjukkan menjadi lebih akurat. Yang kedua, ada e-budgeting membuat penyusunan menjadi lebih mudah. Mudah di sini dimaksudkan untuk tim budgeting hanya cukup untuk memasukkan data-data yang diperlukan dan menganalisa bersama. Jika biasanya dibutuhkan banyak kertas dan perlengkapan lainnya, sistem e-budgeting ini menekankan semua itu, hanya butuh satu aplikasi untuk menyusun semua anggaran. Jika ada sistem e-budgeting membuat data lebih transparan dan tidak mudah dimanipulasi akibat e-budgeting. E-budgeting ini nantinya dapat diakses oleh siapa saja. Nah, yang keempat, ada penyusunan rencana kerja dan anggaran lebih mudah. E-budgeting ini yang dapat mengkoreksi RKA bila biaya yang dialokasikan kurang, lebih, atau tidak sesuai dengan anggaran yang telah disusun sebelumnya. Yang kelima, ada kemudahan membuat laporan. Semua informasi keuangan perusahaan ada dalam satu aplikasi. E-budgeting bisa sebagai dasar membuat laporan laba rugi perusahaan, laporan neraca, laporan kinerja perusahaan, dan laporan lain yang menunjang proses operasional perusahaan. Nah, yang terakhir nih, e-budgeting ini sudah terintegrasi. Maksudnya apa sih? Maksudnya dapat diintegrasikan dengan sistem informasi keuangan lain yang ada di dalam perusahaan, sehingga lebih mudah untuk menggabungkan data yang diperlukan dan bila terjadi penyesuaian atau perubahan, maka data lain yang berkaitan dengan e-budgeting juga akan otomatis ikut berubah. Oke, setelah tadi sudah dijelaskan terkait apa itu e-budgeting dan juga dijelaskan tujuan diterapkannya e-budgeting ini, sekarang kalian akan mengetahui hal yang tidak kalah pentingnya, yaitu kelebihan dan juga kekurangan dari e-budgeting itu sendiri. Kelebihan yang pertama adalah dapat meminimalisir resiko korupsi. Maksudnya adalah e-budgeting ini akan membuat laporan anggaran menjadi lebih transparan, yang nantinya dapat diakses oleh setiap pihak. Jadi setiap anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah ini bisa diawasi oleh masyarakat. Secara otomatis, hal ini dapat meminimalisir tindakan korupsi yang mungkin saja dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, khususnya korupsi yang dilakukan dengan cara memanipulasi data keuangan. Yang kedua, menjaga akuntabilitas publik. Maksudnya, seperti yang tadi sudah disinggung terkait transparansi, jadi dengan sistem e-budgeting yang transparan ini memungkinkan akuntabilitas publik mengalami peningkatan secara signifikan. Kenapa? Itu dikarenakan setiap divisi pemerintahan ini akan merasa bahwa segala tindakan dan perilaku mereka diperhatikan, bukan hanya oleh atasan mereka, namun juga
oleh seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya. Selanjutnya, kelebihan yang ketiga, dokumentasi data ini akan lebih efektif. Jadi data yang tersimpan dalam sistem e-budgeting ini akan terintegrasi dengan data pendukung lainnya, sehingga sistem terintegrasi ini dapat membantu proses dokumentasi menjadi lebih efektif dan efisien. Tidak perlu lagi menghabiskan waktu dan tempat di kantor untuk mendokumentasikan laporan anggaran dan sebagainya, karena cara penggunaannya ini juga sudah mudah, hanya dengan sekali klik pada web ataupun aplikasi e-budgeting, maka data yang diinginkan akan terbuka. Selanjutnya, yang keempat ialah memudahkan kegiatan evaluasi. Maksudnya adalah dengan diterapkannya sistem e-budgeting ini dapat mempercepat proses evaluasi. Jika menggunakan anggaran manual, proses evaluasi itu harus menunggu kumpulan laporan keuangan untuk laporan kinerja selama satu periode. Maka jika menggunakan e-budgeting ini tidak perlu menunggu terlalu lama untuk evaluasi. Meskipun begitu, hasil evaluasi yang dihasilkan terbukti lebih akurat dan detail. Di sisi lain, hal ini juga dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah. Selanjutnya, kelebihan yang kelima, itu adaptif. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya dengan sistem e-budgeting ini kita bisa memanfaatkan software e-budgeting lebih adaptif dan bisa dimodifikasi sesuai dinamika pemerintah, terutama untuk hal yang disebabkan dari adanya perubahan atau penambahan peraturan dan perundangan. Kemudian kelebihan e-budgeting lainnya adalah informatif. Satu dari sekian banyak keuntungan penerapan e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya adalah karena sistem ini terbukti informatif. Maksudnya seperti apa? Jadi maksudnya ini adalah e-budgeting mampu menghasilkan berbagai macam laporan yang diperlukan secara cepat dan hasilnya pun akurat. Jadi kurang lebih itu kelebihan dari diterapkannya e-budgeting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kekurangan e-budgeting. 1. Bisa diretas atau dihack tanpa pengalaman yang kuat. Kekuatan dari semua sistem adalah adanya risiko untuk diretas atau istilahnya dihack. Untuk mengatasinya, perusahaan perlu memiliki IT atau web developer yang terus berpengalaman untuk menjaga keamanan web atau aplikasi tersebut. 2. Perlu pengalaman dari virus. Bahaya kedua yang mengancam adalah penyebab virus. Dalam informasi, virus bisa didapatkan karena pemakaian internet, browsing, atau pengunduhan data yang sudah terkontaminasi virus sebelumnya. Efek dari virus adalah bisa menyebabkan kerusakan data dan menghilangnya seluruh data yang ada di dalam e-budgeting. Virus bisa diatasi menggunakan antivirus. Salah satu contoh aplikasi e-budgeting di DKI Jakarta adalah Smart Planning Budgeting. Smart Planning Budgeting adalah sebuah aplikasi web penyajian data dan analisa yang bersifat terbuka untuk publik dengan platform interaktif dan user-friendly untuk mengeksplorasi dan lebih mendalami terkait APBD. Seluruh perkembangan APBD DKI Jakarta dapat Anda ikuti dalam satu portal yang terintegrasi. Portal ini juga menyediakan fitur analisa dan monitoring berupa dashboard, pantau belanja, dan pantau aspirasi masyarakat. Di dalam aplikasi ini, Anda dapat menemukan APBD mulai dari 2021 sampai dengan 2023 dan seterusnya. Di dalam aplikasi Smart Planning Budgeting ini, Anda dapat melihat informasi APBD tahun 2023 Provinsi DKI Jakarta. Dimulai dari evaluasi perkembangan indikator daerah, postur APBD 2023, arah kebijakan pendapatan daerah seperti pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Rincian pendapatan. Selanjutnya, arah kebijakan pembiayaan daerah. Rincian pembiayaan seperti penerimaan pembiayaan, pembiayaan neto, rincian belanja. Anda dapat melihat prioritas Provinsi DKI Jakarta, seperti urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan pekerjaan umum dan tata ruang,
urusan komunikasi dan informatika, urusan perhubungan, urusan sosial, urusan tenaga kerja, urusan perindustrian, perdagangan, dan UMKM. Jadi aplikasi Smart Planning and Budgeting ini dapat diakses oleh masyarakat DKI Jakarta maupun di luar DKI Jakarta. Karena aplikasi ini bersifat terbuka dan mudah sekali diakses. Simak video berikut ini.